뭐 제대로 한번 해볼까? 응? 야, 시발놈아? Film ini diawali dengan diperlihatkannya dua kelompok gangster narapidana yang sedang tawuran, yang membuat para sipil pun harus turun tangan untuk memisahkan baku hantam tersebut dengan water cannon. Dan inilah film Asura. Karena kejadian itu, kepala sipil penjara menjadi gelisah tak karuan karena masa peninjauan pejabatnya yang bisa terancam jika kedua penguasa penjara itu masih berperang. Lalu seorang sipir keamanan yang bernama Tuan Li berencana untuk mendamaikan kedua geng tersebut. Lalu kita diperkenalkan dengan salah satu dari ketua geng itu, yaitu bernama Doksa, yang sedang mandi. Bersamaan itu tiba-tiba datang musuh bebuyutannya yang bernama Kim Daiho, yang berniat ingin membunuhnya secara diam-diam. Karena Daiho ingin menjadi penguasa satu-satunya di dalam penjara tersebut, namun rencana itu gagal karena ada penjaga sipir yang melihatnya. Setelah itu bisa kita lihat para penguasa penjara itu diperlakukan baik oleh Tuan Li, dengan diberi jatah makan yang berbeda dari napi yang lainnya, di mana napi lainnya hanya diberi jatah sayuran saja. Sedangkan gangster ini diberi sop daging yang tidak adil sama sekali. Dan di malam harinya para napi selalu mengisi kegabutannya dengan menghisap narkoba, dan bahkan ada yang ganti oli. Keesokan harinya kepala sipil memberitahu tentang Tuan bahwa ada seorang mafia legenda yang akan dipindahkan ke penjara itu, yang membuat kepala sipir menjadi gelisah karena ia menganggap di penjara akan lebih kacau lagi. Tapi berbeda dengan Tuan Li yang malah senang dengan kedatangan mafia itu, karena ia menganggap Doksa dan Daiho akan berdamai dan tunduk kepada mafia itu. Bersamaan itu terlihat Doksa yang sedang menantang Daiho untuk baku hantam di lapangan, karena ia mengetahui bahwa Daiho akan berniat untuk membunuhnya secara diam-diam ketika di kamar mandi. Lalu Daiho pun menerima tantangan tersebut dan mengajaknya ke pojok lapangan, dan baku hantam itu pun dimulai dengan anak buah mereka masing-masing terlebih dahulu sebelum pertarungan yang sebenarnya terjadi, dan gelut pun dimulai. 굉장히 개새끼야. Setelah selesai, anak buahnya mereka bertarung. Kini Daiho dan Doksa akan siap-siap bertarung, dan mereka pun berkelahi. Tapi tiba-tiba sipir memberhentikan pergelutan duniawi yang sangat kejam, dan tiba-tiba anak buahnya ikut-ikutan. Dan karena kejadian itu, Kim Daiho dan Doksa pun dipanggil oleh Tuan Li ke ruangannya. Di sana Tuan Li mencoba untuk mendamaikan mereka berdua. Namun ternyata Doksa dan Daiho menolak untuk berdamai karena gengsi. Hingga akhirnya tibalah mafia legenda yang kulbet bernama Le Taesik. Dan seketika semua napi langsung olohok dan tertuju kepadanya. Namun berbeda dengan Doksa yang songong, ia malah popolontongan dan menghina Le Taesik. Melihat hal itu, tanpa banyak bacot, Le Taesik langsung mengeluarkan jurus cokor kuatnya. Setelah itu terlihat kepala sipir dan Tuan Li mengunjungi ruangan khusus Taesik, di mana kepala sipir meminta tolong pada Taesik agar bisa mendamaikan kelompok Doksa dan Daiho. Dengan imbalan ia akan diperlakukan Taesik sebagai tahanan istimewa selama di penjara. Mendengar hal itu, Taesik pun langsung menyetujuinya. Di tempat lain, Daiho ngagibah tentang Taesik, layaknya ibu-ibu arisan. Yang ternyata Taesik seorang mafia yang berbahaya,
karena ia berhasil menguasai kota Korea. Bahkan Taesik mampu mengalahkan 100 orang dengan manehna sorangan. Lain carita itu. Sebelum menjadi mafia, Taesik ini menjadi seorang satpam yang pernah berurusan dengan gangster. Karena dia telah membantu seorang cewek yang sedang dikejar oleh gangster itu, tetapi dengan mudahnya ia membantai para gangster itu, dan disitulah ia memutuskan menjadi seorang mafia karena ia menganggap dirinya cukup kuat. Tapi di lapangan terlihat para napi yang langsung hormat setelah mendengar cerita. Di sana Taesik pun menyuruh Doksa dan Daeho untuk berdamai karena Taesik akan menguasai penjara itu. Dan tanpa pikir panjang mereka berdua berdamai dan saling memaafkan. Meski lebaran masih jauh. Semenjak mereka damai, kini keadaan penjara itu menjadi tentram dan tidak ada baku hantam lagi. Dan karena keberhasilannya yang mendamaikan Daeho dan Doksa, Taesik pun langsung dipindahkan ke selnya Daeho supaya mereka bisa bergibah bersama. Beberapa bulan kemudian, penjara masih tentram dan bahagia. Karena itulah akhirnya kepala sipir pun naik jabatan dan akan dipindahkan sesuai jabatannya. Sebelum pergi, kepala sipir mengadakan acara perpisahan yang menyewa artis koplo sekaligus menghibur para napi. Setelah itu terlihat kepala sipir baru pun datang ke penjara itu. Ia bernama Jopyong. Namun ternyata ia terlihat tidak suka dengan kedamaian yang ada di penjara itu, hanya karena mafia. Dan ia pun langsung ngagebugan pantat Tuan Lee. Lalu ia menyuruh Tuan Lee mengumpulkan semua napi di lapangan. Dan terlihat Tuan Lee menjadi beringas. Semenjak kedatangan Jopyong, bahkan ia juga berani menyiksa napi yang telat berkumpul. Di sana Taesik pun menyadari bahwa ada yang tidak beres, dan ia menyuruh Doksa dan Daeho untuk mengikuti perintah Tuan Lee untuk bekerja. Setelah itu, sipir ditugaskan untuk merazia sel tahanan dan mengurung pemimpin sel agar tidak memberontak. Setelah pemeriksaan, para sipir menemukan pisau, rokok, bahkan obat-obatan yang terlarang di sana. Setelah munculnya Jopyong, kini para napi pun diperlakukan seperti tidak layak dan diberi waktu 30 detik untuk mandi. Dan para napi juga diberikan makanan yang tidak layak. Sungguh tidak beri kemanusiaan. Setelah itu Jopyong datang menemui Taesik yang membuat ia terkejut karena sipir baru itu adalah Jopyong. 조평, 당신이 어떻게 이곳으로? Lalu kita dibawa ke cerita masa lalu dan kita diperlihatkan dengan 4 orang pria yang sedang meminum seperti Chio, Bir Poltok, dan Amir di klub malam. Dan karena mabuk berat, salah satu pria malah menghajar seorang mucikari bernama Horan karena tidak mau meminum minuman yang diberi obat-obatan. Dan ia juga membuat kekacauan di sana sehingga para keamanan pun datang, bahkan Taesik pun ada di sana sebagai para keamanan di klub tersebut. Dia juga mencoba menenangkan pria itu, tetapi pria itu malah menodongkan pecahan botol dan berniat untuk menusuk Taesik. Tapi tak disangka pria itu malah terpleset jatuh dan mengenai pecahan botol itu. Seketika pria itu mati. Dan ternyata pria itu adalah anak dari kepala sipir Jopyong. Karena kejadian itu, Taesik pun langsung jadi tersangka dan dipitnah oleh Jopyong, meskipun itu memang bukan salahnya. Di sini Taesik mencoba menceritakan kembali kejadian sebenarnya yang membuat anak Jopyong mati konyol. Tetapi setelah diceritakan panjang lebar, Jopyong tidak mempercayainya dan bahkan ia menyuruh para sipil untuk menggantung dan menyiksanya. Bahkan kini Tuan Lee juga tidak bisa buat apa-apa karena ia yang tidak mau kehilangan pekerjaannya. Dan agar Taesik menjadi lebih tersiksa lagi, Jopyong menyuruh Tuan Lee agar kelompok Doksa dan Daeho kembali bermusuhan.
싸우고 그래야 정도 붙고 재미도 있고 그런 거야. Bahkan Jopyong juga menyuruh seorang napi untuk membuat surat pernyataan palsu tentang Taesik yang sering masuk narkoba kepada para napi. Hal itu untuk memberi hukuman tambahan kepada Taesik. Shin pun berganti kepada orang yang dalam perjalanan untuk menjenguk Taesik yang ternyata ia adalah istri Taesik. Ternyata setelah sampai di sana Tuan Li malah membawa ke ruangannya Jopyong. Di sana Jopyong mengatakan kalau Taesik adalah napi yang baik. Jadi dia akan memberikan hak besuk spesial kepada Horan dengan mempertemukan mereka berdua di ruangannya. Namun ternyata Jopyong malah memberi obat tidur di minuman Horan. Tanpa rasa curiga, Horan pun meminumnya dan langsung tertidur. Setelah efek obat bekerja, Jopyong langsung melecehkan Horan dan memfoto tubuhnya. Lalu ia menyuruh sipir untuk membawa Taesik ke hadapannya. Melihat istrinya diperlakukan seperti itu, ia pun langsung mengamuk dan ingin menghajar Jopyong. Tetapi para sipir di sana langsung menghentikannya dan menghajarnya hingga pingsan. Tuan Li yang melihat hal itu pun merasa bersalah, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Malam harinya, Jopyong memanggil Doksa dan menyuruhnya untuk menyandra Horan dengan imbalan ia akan dibebaskan secara bersyarat. Dan ternyata Doksa malah menyetujuinya, karena ia sangat ingin menemui ibunya yang sedang sakit. 평생 고통받게 하고 싶은데. Dan kabar bebasnya Doksa pun sampai kepada Taesik. Di sini ia menyuruh anak buahnya untuk selalu waspada karena ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. 아빠 어제부터 아무 소리도 안 나. 뒤진 거 같아. 시체 썩는 냄새 안 나냐? 몸 좀 가려서라. 정들만 그러니까 이별이야. Dan ia juga berniat untuk kabur dari penjara esok hari karena ia ingin melihat istrinya sebelum membunuh Jopyong. Lalu ia meminta bantuan kepada anak buahnya untuk membuat kerusuhan esok hari agar ia dapat kabur dari sana. Keesokan harinya mereka pun mulai melakukan rencananya dan terlihat Taesik sudah memakai baju sipir. Dan saat para sipir sibuk menghentikan kerusuhan, para napi Taesik pun langsung kabur dari sana. Di sini Tuan Li menyadari bahwa Taesik akan kabur. Namun ia malah mendiamkannya dan ia terlihat senyum. Setelah itu Tuan Li langsung melaporkannya kepada Jopyong kalau Taesik telah kabur dari penjara. Namun Jopyong malah terlihat biasa saja karena ternyata Taesik sudah masuk ke dalam rencananya dan dimana kita tahu Doksa dibebaskan agar ia bisa membunuh Taesik di luar. Bersamaan dengan itu terlihat Bapak Menteri Hukum mendatangi ke penjara untuk melihat situasi di penjara itu. Lalu Jopyong menyuruh para napi untuk bersifat seperti biasa dan jangan memberitahu tentang keadaan di penjara tersebut. 재수자들과 교도관들 모두 아무 일이 없. Di tempat lain, Taesik yang sudah kabur datang ke markasnya Doksa untuk mencari istri yang sudah diculik. Dan di sana ia hanya bertemu dengan anak buahnya Doksa saja, yang tidak ingin memberitahu keadaan istrinya sehingga terjadilah bakuhan. Tetapi dengan mudahnya mereka dikalahkan karena bukan tandingannya. Setelah itu ia langsung datang ke tempat penyanderaan istrinya itu. Namun di sana terlihat ia sudah ditunggu oleh Doksa dan petarung terbaiknya. Tanpa banyak ngomong, mereka pun berdua langsung bertarung. Melihat pertarungannya bisa kalah, Doksa pun langsung menunduk dan meminta maaf kepada Taesik. Tapi tak disangka, secara diam-diam ia mengeluarkan pisau dan langsung menusuk Taesik. Tidak lama kemudian, tiba-tiba datang segerombol anak buahnya Doksa, dan Taesik pun memutuskan untuk kabur. Sembunyi.
Di persembunyian, ia menyuruh Horan untuk pergi ke tempat penjaranya dan memberi tahu sipir kalau dirinya telah kabur, sehingga meminta pertolongan supaya ia bisa selamat. Sedangkan ia akan mengalihkan Doksa dan anak buahnya. Ketika mereka ketemu, terjadilah baku hantam. Di tengah pertarungan, Taesik berhasil menusuk Doksa dan mereka berdua pun sama-sama tertusuk. Namun saat Doksa terpojok, ia pun meminta maaf lagi kepada Taesik dan ia menyadari kalau dirinya sudah diperalat oleh Jopyong untuk membunuh Taesik. Tapi sebelumnya ia sudah memberi tahu teman wartawannya tentang kebusukan Jopyong dan ia langsung menghubungi temannya tersebut. Di saat Pak Menteri dan Jopyong sedang ngopi bareng, tiba-tiba wartawan datang kadinya dan mewawancarai Jopyong tentang Taesik yang telah kabur dan menanyakan tentang Jopyong yang telah membuat saksi palsu untuk memberatkan hukuman Taesik. Dengar hal itu, Jopyong pun panik, ketakutan dan tidak bisa menjawab pertanyaan itu, lalu ia menyuruh Tuan Li untuk mengusir para wartawan itu. Dengan kejadian itu, Pak Menteri langsung menyuruh anak buahnya untuk memeriksa CCTV dan HP yang dimiliki Jopyong. Dan ternyata terlihat beberapa bukti termasuk pelecehan yang dilakukan oleh Jopyong. Lalu Pak Menteri pun menyuruh anak buahnya untuk segera menangkap Jopyong. Kemudian ia terlihat Taesik dan Doksa terpincang-pincang datang kembali ke penjara itu untuk diamankan dan dirawat. Beberapa minggu kemudian, para tahanan di sana terlihat tenang dan damai sepenuhnya seperti dahulu di bawah pimpinan Taesik. Di sana juga terlihat kalau Tuan Li menerima telepon kalau dia akan diangkat jabatannya menjadi kepala sipir dan Film pun tamat. film pun tamat. Sok Wi. Tamat. 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 Guys, Tamat. tamat. Halo guys, Dapi di sini. Tamat monyet.